Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Fitriah di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini masih dengan materi statistika. Jika dua video Ibu sebelumnya ini berisikan cara membuat tabel, cara mencari frekuensi kumulatif, cara mencari atau membuat OGIF, kemudian mencari nilai OGIF naik, nilai OGIF turun, atau kita sebut dengan OGIF negatif, OGIF positif, kemudian cara mencari histogram, poligon. Nah, kali ini Ibu ingin menjelaskan mengenai mean atau rata-rata. Di sini untuk simbolnya adalah X bar. X bar itu seperti ini ya. Jadi ada huruf X, kemudian di atasnya diberi garis seperti ini, namanya X bar. Nah, rata-rata itu seluruh jumlah data, maksudnya seluruh jumlah nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi atau seluruh data. Jadi semisal kita punya data tuh dari mulai nilainya 2, 4, 5, 10, 15, 20, kita jumlahin nilai-nilainya. Semua nilai kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah data. Jumlah anggotanya ada berapa? Nah, kita bagi dengan jumlah anggota dari kelompok atau yang kita sebut dengan frekuensi total atau jumlah datanya. Untuk data tunggal seperti itu. Kemudian untuk data kelompok bisa kita cari dengan rumusnya ini, di mana X bar sama dengan sigma XI dikali FI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian dibagi dengan sigma FI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Intinya sama, yaitu kita tuh menjumlahkan seluruh nilai-nilai datanya, kemudian kita bagi dengan seluruh jumlah frekuensi. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Di sini Ibu punya data tunggal. Di sini nilainya ada 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 22. Untuk mencarinya, tadi Ibu bilang seluruh nilai dari datanya ini kita jumlahkan, baru kemudian kita bagi dengan seluruh jumlah frekuensinya. Jadi rumusnya seperti ini, X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Xn. Ya, kita tulis lagi, X bar sama dengan X1 berarti 3 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 11 ditambah dengan 15 ditambah 17 tambah 22 dibagi dengan n-nya sendiri. Ini Ibu tulisnya di sini aja, X bar. Jadi kalau misal menulis seperti ini, diusahakan untuk tanda sama dengannya ini sejajar dengan tanda garisnya ini, tanda pembaginya. Kemudian ini sudah kita tulis untuk X1 tambah X2 sampai dengan Xn. Kita bagi dengan jumlah n. Di sini pun Ibu datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 data ya. Kita bagi dengan 9. Jadi X bar sama dengan 7 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 11 tambah 15 tambah 17 tambah 22, hasilnya ada 97. 97 dibagi 9, jadi hasilnya langsung saja hasilnya ada 10,88. Ibu tulis di bawah saja, X bar sama dengan 10,88. Jadi rata-ratanya ada segini ya. Caranya yaitu menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya itu untuk data tunggal. Untuk data kelompok seperti yang sudah Ibu jelaskan, rumusnya seperti ini.
Karena ini sudah kita buat tabel, seharusnya langkahnya sama seperti data tunggal. Karena dengan tabel ini kita sudah bisa menentukan ada nilai, ada frekuensi, jadi tinggal kita mengalihkan saja, yaitu caranya kita kalikan 4 dikali 2 8, 5 dikali 4 20, 6 dikali 4 24, 7 kali 3 21, 8 kali 4 32, 9 kali 5 45. Kemudian untuk frekuensinya 8 10 10 tambah 3 13 13 tambah 4 17, datanya adalah 22. Jadi hasilnya ada 150 untuk seluruh jumlah nilai dengan dikalikan dengan frekuensinya ada 150. Nah, tadi XI dikali FI berarti ini X dikali FI. Kemudian kita jumlahkan semuanya ada 150, kita tulis di sini 150. Kemudian sigma FI. Sigma FI artinya jumlah seluruh frekuensinya ada 22. Jadi didapat nilai rata-ratanya adalah 150 dibagi 22, hasilnya 6,81. Untuk rata-ratanya nilainya ini. Seperti itu. Jika kita punya nilai data tunggal dalam jumlah yang banyak, yaitu 22 seperti ini frekuensinya, kita bisa membuat tabel seperti ini dulu untuk memudahkan dalam menghitungnya, sehingga kita tidak usah menggunakan rumus ini, tapi kita gunakan rumus data seperti ini untuk data kelompok atau data tunggal yang dibuat menjadi tabel. Selanjutnya di sini ada data kelompok. Nah, kalau data yang kita punya adalah data kelompok, maka kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu. Caranya seperti yang tadi, nilai tengahnya adalah 66, kemudian 69, 72, 75, 78, di sini 81. Kemudian untuk frekuensinya kita jumlahkan 2 tambah 5 7, 7 tambah 12 19, 19 tambah 15 19 tambah 15 34, 34 tambah 4 hasilnya 38, 38 tambah 2 hasilnya 40. Untuk nilai tengahnya tidak perlu kita jumlahkan, tapi kita langsung saja untuk mencari XI dikali FI. 66 dikali 2 hasilnya adalah 132. Kemudian 69 dikali dengan 5 hasilnya 345. Nah, untuk yang selanjutnya sama, kita lakukan seperti langkah-langkah di nilai kedua dan nilai kelas kedua dan kelas ketiga. Caranya sama sampai akhir. Kemudian yang terakhir kita jumlahkan. Nah, di sini ibu sudah mengalihkan. Nah, dari seluruh ini kita jumlahkan saja sehingga nilainya ada 2940. Tadi di rumusnya ada sigma XI dikali FI, berarti jumlah keseluruhannya ada 2940. Kita jumlahkan, kita tulis di sini 2940. Kemudian ada sigma FI, berarti jumlah seluruh frekuensinya ada 40. Kita jumlahkan, lalu hasilnya X bar sama dengan 73,5. Nah, seperti itu. Jadi untuk mencari nilai rata-rata, kita bisa untuk data tunggal dengan frekuensinya sedikit di bawah 10 atau
mungkin di bawah 10 atau di bawah 15 atau di bawah 20, kita bisa menggunakan cara manual, yaitu dengan menjumlahkan seluruh datanya, kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensi. Kemudian untuk nilai untuk data tunggal yang mungkin datanya itu ada banyak sekali, rentannya hanya sedikit, misal rentannya itu hanya dari 5 sampai 6, tapi datanya jumlah frekuensi itu banyak, kita bisa menggunakan atau membuatnya seperti data tabel data tunggal, sehingga kita bisa mencarinya seperti ini, lebih mudah, hanya saja kita perlu menghitung satu-satu frekuensinya untuk dikelompokkan dalam sebuah data tunggal seperti ini. Kemudian jika data kelompok justru lebih mudah karena kita bisa menggunakan langkah seperti ini, lebih singkat caranya seperti itu. Oke, untuk materinya sudah. Selanjutnya Ibu akan memberi contoh soal. Nah, di sini Ibu punya contoh soal, di mana soalnya tertulis seperti ini. Carilah nilai B dari datanya itu ada 5, 6, 4, 7, 8, 2. Kemudian ada P di sini, kemudian ada 6 dan 3, di mana rata-rata dari data ini adalah 5. Jadi di sini biar mudah kita cari diketahui dulu, berarti diketahui datanya, data 5, 6, 4, 7, 8, 2. P-nya kita tulis di akhir saja, kemudian 6, kemudian 3, kemudian P. Kemudian diketahui lagi, di sini dia punya nilai rata-rata, kita tulis X bar sama dengan 5. Kemudian ditanya nilai P. Caranya seperti apa? Kita tulis rumus X bar dulu, karena di sini kita punya datanya sedikit nilai n-nya. Jadi kita pakai cara manual, kita tulis X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan n. Kemudian X1-nya 5 ditambah 6 ditambah 4, X2-nya 6 ya, X3-nya 4, kemudian ditambah 7, tambah 8, tambah 2, tambah 6, tambah 3, ditambah dengan P, dibagi dengan jumlah n-nya. Oh, di sini kurang n ya. N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N-nya ada 9. Oh ya, tadi diketahui X barnya 5, jadi kita tulis saja di sini X bar sama dengan 5. Kemudian di sini lagi 5. 5 ditambah 6 ditambah 4, 15. 15 tambah 7, 22. 22 tambah 8, 30. 30 tambah 2, 32. 32 tambah 6, 32 ditambah 6 berarti 38. 38 tambah 1, 43. Kita tulis di sini. Kita kita tambahkan lagi dengan P. Kemudian kita bagi dengan 9. Selanjutnya kita bisa mengalihkan silang. Kita kalikan silang 5 dan 9-nya, berarti 5 dikali dengan 9. Hasilnya adalah 43 ditambah dengan P. 5 dikali 9 berarti 45, sama dengan 43 plus P. Jadi nilai P nya
Kita yang 43 ini kita alih ruas menjadi 45 dikurangi 43. Ingat kalau kita, suatu nilai berpindah ruas hasilnya jadi negatif. Ini berarti sama dengan P. Jadi nilainya adalah P sama dengan 2. Oh, ini 41. 5 tambah 6, 11, 15 tambah 15, 30, 30 tambah 2, 32 tambah 5, 32 ditambah 5, 35, 35 tambah 6, 41, maaf, ini 41, berarti ke bawahnya 41, 41 tambah P dibagi dengan 9, hasilnya 40. Kita alih ruaskan, 5 dikali 9 sama dengan 41 ditambah P. Kemudian di sini 45, hasil dari 5 dikali 9 sama dengan 41 ditambah P. Kita alih ruaskan. Jika alih ruas tadi nilainya negatif, sehingga 45 dikurangi 41 sama dengan P. Berarti nilai P-nya adalah 4. Maaf, tadi Ibu salah hitung ya. Jadi nilainya 4. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya soal di mana hasil ulangan matematika kelas A, dia punya hasil nilai ulangannya itu jika dijumlahkan hasilnya ada 2718, sedangkan rata-ratanya adalah 75,5. Maka ditanyakan berapa jumlah siswanya. Pertama kita cari dulu nilai-nilai sudah diketahui bahwa di sini terdapat jumlah nilainya 2718 yang biasa kita sebut dengan XIFI, atau di sini Ibu nulisnya FIXI atau XIFI. Sama saja, artinya jumlah seluruh data. Kemudian di sini ada X bar di mana nilainya 75,5. Yang ditanyakan adalah jumlah siswa yang kita misalkan dengan N. Langsung saja, langkah pertama kita tetap menuliskan rumusnya. Kemudian yang kedua, menuliskan atau memasukkan seluruh nilai-nilainya yang ada. Mulai dari X bar-nya 75,5, kemudian FI, sigma FI-nya kita tulis dengan N, kemudian FIX-nya kita masukkan nilainya 2718. Selanjutnya kita sekali silang, berarti 75,5 dikali dengan N sama dengan 2718. Kemudian ada N sama dengan 2718 dibagi 75,5. Artinya dialih ruas kalau dibagi, kalau tadi dikali silang, sekarang dibagi, hasilnya menjadi N sama dengan 36. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mencari suatu nilai rata-rata, kita menjumlahkan seluruh data yang ada, seluruh nilai-nilai datanya, kemudian dibagi dengan frekuensi atau jumlah seluruh frekuensi yang ada. Kemudian untuk mencari seperti ini, nilai frekuensi yang ditanyakan atau tadi suatu nilai yang terkandung dalam sebuah data, caranya yaitu dengan memasukkan kembali ke dalam rumusnya. Nah, sekian video pembelajaran dari Ibu. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan lewat chat langsung atau nanti ditanyakan ketika PJJ berlangsung. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.